Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan kembali belajar tentang nilai-nilai salib dalam keluarga Kristen. Ini yang kedua, dengan tema yang sama, dengan judul yang sama, nilai-nilai salib dalam keluarga Kristen. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai salib ini, yaitu tentang kasih. Lalu kita belajar juga tentang keadilan dan kesetiaan. Ya, bagaimana kita belajar tentang kasih ini, kasih yang memberi bukan kasih yang menuntut. Biarlah ini nyata dalam keluarga kita dan harus jadi dasar utama dari keluarga kita adalah kasih. Lalu keadilan, bersikap adil, yang salah ya salah, termasuk diri sendiri. Kalau perlu kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah kesetiaan. Itu berbicara tentang bagaimana kita memupuk kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, kepada seisi keluarga kita. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan yang keempat, yaitu tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati. Ya, ini sesuatu yang nampak dalam hidup Yesus. Ya, ketika dia sebagai manusia, dia adalah guru yang sangat dihargai oleh murid-muridnya. Bahkan dipuja oleh banyak orang. Ya, walaupun banyak yang tidak suka kepada dia. Tapi kita melihat bagaimana dia merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-murid. Itu salah satu bentuk kerendahan hati dan memberi contoh kepada murid-muridnya bagaimana merendahkan diri satu sama lain. Dan itu terlihat juga dalam sepanjang kehidupan Yesus. Ya, ketika dia diolok, dihina, diejek, ya, dia tidak menjadi marah. Dan itu bukti bahwa Yesus itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan itu juga terlihat ketika dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, dalam keadaan manusia, Yesus meninggalkan kemuliaan surga dan memilih jadi manusia. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merayakan Natal, ya kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang wah gitu. Ya, sesuatu yang luar biasa. Tidak ada rasanya perayaan Natal itu perayaan yang suram, nggak ada. Ya, pasti wah gitu. Ya, kalau bisa semeriah mungkin. Sehingga akhirnya esensi dari Natal itu sendiri, ya bagaimana Yesus merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia, itu menjadi pudar. Ya, sudah tak terasa lagi. Padahal itu bentuk satu kerendahan hati yang luar biasa. Bagaimana dia yang di surga, yang dimuliakan, yang dipuja, disanjung oleh laksaan, bahkan puluhan juta malaikat menyembah dia. Tapi dia merendahkan diri jadi manusia, membatasi diri, rela dihina. Ini kan satu yang tidak mungkin dilakukan kalau tidak punya kerendahan hati. Ya, jadi dari pernyataan Yesus datang ke dalam dunia ini bahkan sampai mati, kata tadi dalam ayat tadi, taat sampai mati. Ini bukan hal yang mudah. Nah, mari kita selalu menghayati gitu ya, kalau kita berdoa menyendiri dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk bagaimana saya mencurahkan isi hati saya dengan segala masalah yang saya hadapi. Tapi coba renungkan, ya ketika kita menyembah Tuhan, coba renungkan bagaimana dahsyatnya
Yesus yang datang ke dalam dunia ini satu bentuk kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia menempatkan pada posisi yang sangat-sangat rendah. Itu Yesus kita. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Tapi ada sesuatu yang sulit kalau tidak memiliki kerendahan hati. Nah, kerendahan hati Kristus inilah yang harus nampak dalam hidup kita pribadi sehari-hari dan dalam keluarga kita. Bagaimana kita menerapkan kerendahan hati dalam keluarga? Tidak menuntut hormat. Itu yang kita bisa lakukan ya, dalam keluarga kita. Ya, jangan minta dihormati gitu. Ada yang minta dihormati, ada papa gitu, ada suami. Ya kalau istrinya tidak memberi hormat kepada dia, dia marah. Kalau saya ngomong gini bukan mengada-ada gitu, kenyataannya gitu. Ada orang-orang yang seperti itu dan saya menjumpai dalam pelayanan mungkin bukan di sini gitu, tapi waktu saya di Malang, saya menjumpai suami-suami yang gila hormat. Pada siapa? Kepada keluarganya sendiri. Kalau anaknya tidak memberi hormat, tidak pamit dulu. Mau makan apa tidak pamit dulu, marah. Oh, ini kan bentuk ya alasannya itu mendidik anak-anak, tapi sebetulnya enggak. Dalam hatinya itu ada kesombongan. Dia menuntut hormat. Orang yang rendah hati itu bakal rela direndahkan, tidak dianggap. Jadi kalau kita berbicara tentang kerendahan hati itu luas. Gitu. Dia bisa berbentuk segala macam cara. Ketika kita tidak dianggap, gitu, tidak disopo aja. Bagaimana kita? Marah, itu berarti kita tidak punya kerendahan hati. Tapi orang yang punya kerendahan hati tidak menuntut hormat, rela tidak dianggap, rela direndahkan. Walaupun dalam keluarga itu memang perlu diajarin anak-anak itu hormat kepada orang tuanya. Harus. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Itu hukum yang tidak boleh diabaikan gitu. Nah, kepada anak-anak harus diajarkan bagaimana mereka menghormati orang tuanya. Tapi jangan orang tua itu menuntut hormat. Kalau tidak dihormati, parah. Karena kadang-kadang anggota keluarga kita itu kan gagal. Nah, gagal menghormati bukan dengan sengaja mungkin. Ya, kalaupun misalnya dengan sengaja, mari kita tetap mempertahankan rendah hati ini. Bukan berarti membiarkan mereka tidak menghormati, karena itu harus diajarkan. Ya. Itu bentuk dari bagaimana kita menerapkan dalam keluarga. Jangan menuntut hormat. Yang kedua, mengakui kelemahan. Ini sulit. Ya, kalau suruh memaafkan itu lebih gampang daripada minta maaf. Ya. Kalau suruh memaafkan itu gampang. Oh, orang menyakitkan hati saya, gampang lah, sudah selesai. Tergantung saya, sudah selesai dah. Tapi untuk mengakui salah itu sulit. Terutama suami-suami. Suami-suami kepada istri. Berani ngaku salah, mengakui kelemahannya, sulit. Ya itu saya alami awal pertama kayak menikah. Saya diam-diaman berapa hari. Ya, walaupun sebetulnya saya salah gitu, tapi gengsi. Ngaku salah itu gengsi. Akhirnya diam-diaman sampai 3 hari. Ya, ternyata gak enak kan. Gak enak, tersiksa hati saya. Tuh, gak enak gitu. Hanya apa? Belajar ngaku salah. Minta maaf lebih dulu. Udah selesai gitu. Apakah kalau kita minta maaf direndahkan? Tidak. Bahkan orang itu ngaku salah lalu direndahkan. Nah, kalau direndahkan bagaimana? Yaitu masalahnya dari orang itu. Ya bukan masalah kita gitu. Kalau bisa saya ngaku salah kepada seorang, lalu direndahkan. Oh, memang dia tuh gini. Ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita bebas. Karena kita punya kerendahan hati itu sehingga kita berani mengaku salah, kelemahan kita pada pasangan kita terutama. Jangan gengsi, ya karena tidak ada gunanya mempertahankan gengsi.
Karena kita untuk keluarga gitu. Buat apa? Kita kepada sesama kita yang bukan keluarga kita belajar. Ya kalau salah, ya aku salah, minta maaf. Memang ini sulit, tetapi saya percaya kalau kita punya pribadi Yesus Kristus yang rendah hati ini, itu bukan hal yang sulit. Yang ketiga, apa yang kita bisa terapkan dalam keluarga? Terbuka bagi teguran, usulan. Ya, ada yang usul ini biasanya pemimpin ini sulit untuk menerima usulan teguran. Ya, apalagi kalau dia memang punya karunia memimpin. Ya, ada di daerah Probolinggo itu ada orang yang memang dia seorang pemimpinnya asli gitu, tapi tidak dewasa. Dewasanya apa? Maunya sendiri. Pokoknya aku gini. Ya mau teguran, mau ditegur, mau ngasih usulan, tidak pernah diterima. Rapat ini. Rapat mau mengadakan Natal bersama, oke. Kita rapat. Namanya rapat itu bukan rapat. Sudah dia susun semuanya, dia tinggal bagi. Ini tugasnya ini. Mau usul, tidak ada. Ini kan ada dalam hatinya itu kesombongan, siapa aku? Nah, dalam keluarga tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, suami terbukalah untuk usulan istri. Karena apa? Karena biasanya istri itu lebih detail. Ya, laki-laki itu biasanya garis besar. Ya, tapi detailnya itu perempuan. Dia bisa melihat celah-celah yang mungkin ini menjadi kelemahan dari program ini atau rencana ini. Kalau kita punya rencana ini, kita tutup usulan kita, hanya gagal. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat sampai ke sedetail-detailnya. Perempuan biasa melihat, nanti ini kalau gini. Kalau laki-laki biasa jarang melihat itu. Itu sebabnya mari kita belajar terbuka untuk usulan, terutama dalam keluarga. Atau termasuk dari orang lain juga, terimalah usulan. Kita lanjut. Hargai perbedaan. Ya, kita kan berbeda ya, antara satu sama lain, antara bahkan saudara kandung sekalipun, saudara kembar itu juga ada perbedaan gitu. Tidak mungkin sama. Nah, perbedaan ini kadang-kadang ada orang yang lebih dari kita gitu. Lebih dari kita. Mari kita menghargai perbedaan. Ya, jangan iri hati gitu. Jangan iri hati. Oh, dia kok lebih dari saya ya. Pertama dalam keluarga ada boleh terjadi ini. Ya, ada anak-anak yang dididik dengan cara yang salah. Gampang iri hati. Kenapa? Karena yang satu anak emas, yang satu anak perak. Itu menyuburkan rasa iri hati dalam kehidupan seseorang. Sebab itu sekali lagi saya tekankan bagi Bapak Ibu, jangan pilih kasih supaya anak-anak itu tidak dididik untuk menjadi orang yang gampang iri hati. Kalau sudah iri hati sulit. Nah itu saya itu. Ya, saya dididik dengan cara yang salah gitu. Ini anak emas, ini anak perak. Bahkan anak perunggu mungkin. Apa yang terjadi? Karena iri. Loh, kok diperlakukan beda? Dan itu terus sampai gede, sampai sekarang sulit. Untuk menghilangkan rasa iri itu sulit. Pengalaman itu jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Ya, mari kita belajar menghargai perbedaan. Dan mendidik anak-anak dengan tidak pilih kasih. Supaya tidak timbul iri hati. Yang keenam ini ya. Mau belajar dari orang lain, belajar dari orang lain. Orang yang rendah hati itu akan terbuka untuk belajar dari orang lain. Orang yang sombong tidak perlu orang lain. Padahal sebetulnya hatinya ngaku bahwa dirinya itu orang lain itu lebih dari dia. Gitu. Tapi orang yang sombong itu sulit. Nah, yang berikutnya itu sulit mengakui kelebihan orang lain.
Sulit untuk melihat kenyataan bahwa orang lain itu lebih dari dirinya. Mari kita belajar bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sesuai dengan porsi Tuhan. Itulah yang kita miliki gitu. Orang lain itu mungkin punya karunia lebih banyak. Ya, kita punya karunia yang ya, 2 misalnya, tapi ada dikasih 5. Kita kadang-kadang sulit mengakui kelebihan orang lain. Ya, kita tertutup hati kita. Kita hanya iri. Ya, melihat kelebihan orang lain itu dengan iri. Dan mari kita belajar juga memberi pujian. Ya, mengakui kelebihan orang lain dan memberi pujian itu adalah bentuk dari sebuah kerendahan hati. Sulit memang. Tetapi saya percaya kalau kasih Kristus itu ada dalam hati kita, karakter Kristus menguasai kita, tidak ada yang sulit. Kita melihat bagaimana Yesus. Ya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dengan kasih dia merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Sampai rela dihina, rela dicaci maki, bahkan mati untuk kita. Yang hari ini kita akan peringati. Ini nilai yang keempat. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati dalam keluarga. Yang kelima, penundukan diri dan ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan hanya taat. Ya, kok taat itu mungkin ya memang sulit ya. Untuk taat itu sulit. Ya, sulit. Bahkan ini taat sampai mati. Taat sampai mati. Lalu dijelaskan oleh Paulus. Mati di kayu salib. Matinya itu dengan cara yang sangat hina. Dengan cara yang sangat keji. Tidak ada orang yang mati di salib itu kecuali penjahat yang tidak bisa bertobat lagi. Hukumannya adalah mati. Dengan cara keji. Kalau sekarang hukuman mati itu hukuman mati yang enak gitu. Maksudnya enak itu bukan enak. Tidak. Mati didor langsung habis gitu. Tapi kalau salib, tak. Matinya pelan-pelan. Jadi penderitaannya itu panjang. Apa yang dibuat Yesus? Dia taat. Dia tidak memberontak kepada Bapaknya. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Bapaknya. Ya, tunduk dan taat. Itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Tapi berkaitan gitu. Apa bedanya? Tunduk itu adalah menundukkan diri, mengakui otoritas di atas kita dan menghormatinya, itu tunduk. Ya, kok saya tunduk kepada atasan saya, berarti saya mengakui dalam hati saya otoritas di atas saya itu dan saya menghargai, saya menghormatinya. Lalu saya menerima dengan pasrah. Nah, itu tunduk. Ya, jadi kalau ada orang yang tunduk itu artinya orang yang mengakui otoritas di atasnya lalu menyerahkan diri, taat gitu. Ini sikap hati. Ya. Ini sikap hati. Jadi tunduk itu adalah sikap hati di dalam hati kita. Pengakuan bahwa orang ini punya otoritas di atas saya. Nah, sedang taat itu adalah melakukan. Jadi taat, tunduk itu dalam hati, pengakuan bahwa orang ini punya otoritas atas saya, karena dia atasan saya, istri misalnya, karena ini adalah suami saya, kepala saya, maka saya harus tunduk. Lalu melakukan apa yang diperintahkan atau tunduk kepada aturan. Sikap hati yang tunduk itu akan melahirkan taat. Jadi taat itu adalah buah dari penundukan diri. Beda memang, ya, karena tunduk itu adalah sikap hati, tapi taat itu adalah tindakan yang nampak gitu. Bohong kalau kita mengatakan, oh saya tunduk, saya menghormati otoritas di atas saya, tapi saya tidak taat.
Bohong. Jadi orang yang tunduk itu, yang menghargai, menghormati atasannya, otoritas di atasnya, dia akan taat. Tapi orang yang taat belum tentu tunduk. Ya, orang yang taat itu belum tentu, oh dia taat. Waduh, dia menghargai saya, belum tentu. Barangkali tunduknya karena takut. Kan bisa kan kita taat itu karena takut. Takut dihukum, takut dirasani. Nah, ini sesuatu yang tidak sehat gitu. Jadi kita harus benar-benar taat itu karena tunduk, karena menghargai, menghormati. Barulah taat itu sesuatu yang berkualitas gitu. Nah, kita melihat bagaimana Kristus itu telah menundukkan dirinya. Ya, dia telah menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dia tunduk kepada Bapaknya. Ada banyak ayat yang mengatakan itu. Ya, bagaimana dia melakukan segala sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi dia lihat dari Bapak yang suruh dia lakukan. Kenapa dia bisa lakukan? Karena dia menghormati Bapaknya. Dan itu terlihat ketika dia bergumul di Getsemani. Pergumulan Getsemani itu bukan hal yang mudah. Ya, karena dia yang tidak berdosa harus dijadikan dosa, itu hal yang tidak enak. Ya, saya percaya kita semua akan mengalami pemberontakan dalam hati kalau tidak salah dibuat salah. Pernah kan? Pernah dituduh tidak melakukan tapi dikatakan melakukan. Pasti kita berontak. Dan itulah yang dia dialami Yesus. Dia tidak melakukan dosa, tapi dia menanggung dosa. Dia dihukum karena orang lain. Disinilah butuh ketaatan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus ke dalam pergumulannya dia mengatakan bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu jadilah. Dan kita selamat. Kalau misalnya Yesus mengatakan aku tidak mau, biar kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu Bapa. Dia batal disalib dan kita tidak di sini hari ini. Kita ada di sini karena ketaatan Yesus Kristus. Nah, ketaatan inilah yang harus kita terapkan juga di dalam keluarga kita. Keluarga kita harus ada penundukan diri. Nah, tunduk yang sehat itu harus didasarkan pada pemahaman bahwa otoritas itu ditetapkan Tuhan. Istri, nah, ini kalau berbicara secara sempit dalam keluarga gitu. Istri tahu bahwa otoritas di atasnya itu adalah suaminya dan itu ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Karena Tuhan yang mengatakan suami itu adalah kepala dan istri itu adalah tubuhnya. Ketetapan itu Tuhan yang menetapkan. Nah, kalau kita tidak menghargai otoritas di atas kita, otoritas apapun, ya dalam keluarga suami, dalam sebagai otoritas tertinggi, lalu istri, anak-anak juga di bawah otoritas orang tuanya, lalu di rumah kita ada karyawan, ya karyawan itu juga harus menghormati otoritas di atasnya. Kenapa? Itu ketetapan Tuhan. Baca di Efesus bagaimana para hamba itu, kalau di Efesus itu kata hamba karena waktu itu memang zamannya perhambaan gitu. Ya, jadi ada hamba-hamba. Tapi kalau zamannya nggak ada perhambaan, maka karyawan-karyawan di bawah kita, ya bawahan kita di kantor atau di masyarakat kita punya pemerintah, itu ditetapkan Tuhan. Ada ayatnya kan bahwa pemerintah itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Otoritas itu ditetapkan Tuhan. Kalau kita tidak menghargai otoritas yang ditetapkan Tuhan itu, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Ya kan? Iyalah. Kalau kita Tuhan tetapkan ini kepalamu. Kepala yang harus dihargai. Tapi kita tidak mau. Berarti kita akan menolak Tuhan. Menolak yang menetapkan itu.
Jadi tunduk yang sehat itu harus didasarkan pada pemahaman bahwa otoritas di atas kita itu ditetapkan Tuhan. Tuhan yang berwenang menetapkan. Dan rasa hormat itu bukan karena takut seperti budak. Ya, ini tidak sehat ini. Kalau rasa hormat itu dilandasi oleh rasa takut karena sebagai budak, seperti budak gitu. Ya budak itu kadang-kadang takut kepada tuannya. Kenapa? Karena hidupnya dalam tangan tuannya. Kok tuannya bilang mati kamu, hari ini mati dia. Kata tuannya. Lalu tuh budak-budak itu takut gitu. Hormat kepada tuannya karena takut. Makanya Paulus menasihatkan juga kepada para budak ini, ya para hamba ini, jangan karena takut, tapi karena Tuhan. Jadi tunduk tadi melahirkan taat. Nah, taat yang baik, yang bijaksana itu taat yang didasarkan pada nilai-nilai yang benar, bukan membabi buta. Pokoknya harus lakukan. Pokoknya aku melakukan. Pokoknya aku lakukan tanpa berpikir. Ini taat yang membabi buta, bukan taat yang bijak. Taat yang bijak itu taat yang tahu apa sih yang harus saya lakukan. Kalau misalnya perintah dari istri misalnya, istri diperintah oleh suaminya melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan dilakukan dong. Ya misalnya gini, suruh mencuri. Ini kan kita butuh uang hari ini. Gimana caranya? Istrinya kerja, ya istrinya bekerja, suruh korupsi. Lalu karena saya istri, yang dulu suami saya ini kan kepala saya, ya saya lakukan. Ini namanya taat dengan membabi buta. Mengikuti perintah dengan membabi buta tanpa berpikir. Nanti kita lihat ya, bahwa di atas suami itu masih ada Allah. Nah, kalau Allah ini mengatakan itu salah, kalau Allah yang punya otoritas tertinggi dalam keluarga bilang salah, kalau suami kita menyalahi, ya misalnya tadi suruh mencuri, ini kan melanggar firman Tuhan. Berarti suami kita tidak tunduk kepada Allah. Kita harus mengatakan tidak. Karena otoritas kita itu adalah, teratas kita adalah Allah. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan ini? Saya tunduk kepada suami. Ya, menghormati suami dan taat. Ya, itu sesuatu yang sudah seringkali kita bahas itu. Bagaimana melakukan menghormati, tidak dengan membabi buta, ya tidak dengan tanpa berpikir, tapi lakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Karena suami itu tunduk kepada Allah, harus itu. Ya, karena otoritas di atas suami itu adalah Allah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3 yang tempoh hari pernah saya juga sampaikan itu, bahwa kepala dari suami itu adalah kepala dari tiap laki-laki itu ialah Kristus. Jadi ada Allah di atas segalanya. Dan kalau kita tidak taat sebagai suami, tidak taat kepada Kristus, istri boleh tidak taat. Kenapa? Karena harus taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Ini harus diperhatikan kalau ada suami-suami yang menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, harus ditentang. Walaupun ya bukan dengan gagah perkasa gitu. Wah, apa kamu? Oh, janganlah. Ya istri tetap sebagai makhluk yang lembut, kata firman Tuhan, sebagai makhluk yang lemah lembut. Ya bagaimana dengan bijaksana menolak untuk melakukan apa yang salah. Gitu. Ya bagaimana kok dipaksa? Ya pilih aja, aku mau taat sama Tuhan atau kepada suami. Karena di atas suami itu masih ada Tuhan. Suami tunduk kepada Allah juga. Lalu anak-anak, itu jelas dalam Efesus 6 ayat 1-3 itu, anak-anak harus hormat kepada orang tuanya dan taat kepada orang tuanya.
Tidak bisa ditawar. Ya, ketika saya mengajar anak-anak masalah ini, bagaimana kalau orang tua menyuruh melakukan sesuatu yang salah? Mereka sudah tahu, tidak mau katanya. Sudah tahu gitu. Jadi perintah yang harus ditaati itu adalah perintah yang benar. Tapi harus, kalau misalnya menolak yang salah itu, untuk tidak taat kepada orang tuanya, harus dengan hormat. Karena bagaimanapun juga orang tua itu adalah wakil Tuhan yang harus dihormati. Jadi anak-anak harus diajar. Bapak Ibu yang punya anak, yang masih anak-anak balita, jangan dibiarkan kalau anak itu kurang ajar. Saya kadang-kadang miris gitu ya. Saya punya rekan gitu, seorang hamba Tuhan. Lihat anak-anaknya masih balita. Papanya dibentak. Enggak. Dibentak. Loh, kok diam dalam hati saya? Loh, kok kayak gini ya? Mamanya juga dimarah-marahin. Loh, anak masih balita loh. Ketika saya ngomong, nanti kok sudah gede kan berubah sendiri. Loh, gimana sih ini? Nah, anak-anak itu harus dididik dari kecil gitu. Bagaimana menghargai orang tuanya. Marah sama mama papanya boleh, itu kan emosinya dia. Tapi bagaimana cara melampiaskannya itu yang harus ditata. Gitu. Harus ditata. Kok maki-maki orang tuanya, itu namanya tidak menghargai. Anak-anak bisa marah, bisa. Tapi bagaimana mendidik anak-anak itu? Ya bagaimana supaya bisa menghargai orang tuanya dengan cara yang benar. Para karyawan juga di bawah kita, bawahan, siswa kepada gurunya, rakyat kepada pemerintahnya harus menghormati otoritas di atasnya. Karena tadi saya mengatakan kalau tidak berarti kita tidak menghargai Tuhan yang memberi wewenang kepada mereka itu menjadi atasan kita, memberikan otoritas atas kita, ya pemerintahan kita. Ayo kita belajar taat. Kalau sudah bayar pajak ya bayar. Ya, jangan dikemplang misalnya gitu. Tapi mari kita lakukan semua karena itu adalah perintah Tuhan. Ya perintah Tuhan. Ya, jadi ini yang kelima. Ya bagaimana kita harus tunduk, sikap hati yang benar dan taat melakukan perintah otoritas di atas kita. Yang keenam, tentang kekudusan. Apa yang terpancar dari salib itu adalah kekudusan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini sudah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi gitu ya, bahwa Yesus mati itu bukan karena salahnya sendiri, tapi karena dijadikan dosa. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa itu adalah suatu pengalaman yang sangat tidak nyaman gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan bagian ini adalah bagaimana dia tanpa dosa. Ya Yesus tanpa dosa. Tapi kalau dia menerima hukuman itu karena dia menderita untuk orang lain, tapi tetap dia mempertahankan kekudusannya itu ketika dia menderita. Dalam 1 Petrus, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan begini, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, perhatikan di sini, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dia tidak berdosa, jadikan dosa. Dia tak berdosa. Dan ketika dia menjalani penderitaan itu, penderitaannya sangat dahsyat ini, dia tetap bertahan dalam kekudusannya. Dia tidak maki-maki itu orang-orang yang menyiksa dia. Dia tidak membalas dengan caci maki. Tapi dia tetap mempertahankan diri dalam kekudusan. Dia tidak membalas dengan kejahatan. Malah dia mendoakan orang-orang itu. Kadang-kadang kita itu kalau kita dalam situasi yang nyaman,
Ya boleh taatlah, tidak apa-apa. Tapi ketika kita tekan, apakah kekudusan kita itu masih akan kita pertahankan? Nah, ada beberapa pengertian tentang kudus. Kudus itu yang pertama adalah dipisahkan bagi Allah untuk jadi miliknya. Ya misalnya di Perjanjian Lama itu ada imam-imam misalnya. Imam-imam itu kudus bagi Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Artinya imam-imam itu ditahbiskan untuk menjadi miliknya Tuhan, lalu melayani Tuhan. Itu imam. Ya, sehingga ada jamang katanya, ada apa di kepalanya itu kudus bagi Tuhan. Itu imam besar memakai itu. Dia adalah orang yang dikhususkan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah, khusus bagi Allah. Itu artinya dikuduskan. Jadi bukan untuk yang lain, tapi hanya bagi Allah. Nah, pengertiannya kedua dari kata kudus itu terpisah dari yang najis, dipisahkan dari yang kotor, yang najis, yang kotor, bebas dari dosa, Dan itu harus tercermin dalam apa? Adalah kesempurnaan moral kita. Ya, keterpisahan kita dari dosa itu harus tercermin dalam kesempurnaan moral kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kudus bagi Allah, kita hidup bagi Allah itu. Ya, hidup bagi Allah harus tercermin dengan apa? Dengan cara hidup kita. Dengan pola hidup kita. Dengan tindakan-tindakan kita. Kalau kita mengatakan saya ini milik Allah. Tapi orang melihat, tuh kamu omongannya kok kasarnya, kok kotor, najis omongannya. Tidak atas. Dan Paulus menegur itu. Ya, nama Tuhan dihujat karena kamu. Apa? Karena kita yang merasa dirinya ini sebagai milik Allah, kita punyanya Allah, tapi tidak mencerminkan kekudusan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita jadi sandungan. Harusnya apa yang terjadi dalam hidup kita secara batin, di mana kita menjadi milik Allah, itu tercermin dari perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai orang melihat, oh ini orang Kristen kok perbuatannya kayak gitu, kok tipu sana, tipu sini. Ya dagangnya juga dagang tidak benar. Ya, bergaulnya juga bergaul tidak benar. Harusnya tercermin dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita mencerminkan kekudusan itu? Nah, bagaimana kita menerapkan dalam keluarga? Yang pertama, keluarga itu hanya mengabdi kepada Tuhan. Karena milik Tuhan. Ini keluarga ini menjadi milik Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Nah, mengabdi hanya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tidak mendua hati, menyembah yang lain. Ada duit di situ yang disembah. Ya, jadi bukan Tuhan saja. Mungkin kalau kita nyembah berhala mungkin enggak. Ya, kita udah enggak lah. Ke dukun juga enggak. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menguasai kita, berkuasa atas kita. Tapi yang lebih bahaya itu adalah bagaimana mamon itu masuk. Nah, keluarga kita itu harus mengabdi hanya kepada Allah. Mamon itu kita butuhkan. Iya, tanpa mamon, tanpa uang, keluarga kita tidak jalan. Kecuali hidup di hutan. Kan tidak perlu apa-apa kita. Di hutan itu tinggal cari buah-buahan makan. Tapi selama kita hidup di dalam masyarakat, kita masih butuh mamon itu. Tapi jangan sampai kita mengabdi kepadanya. Diperbudak oleh duit itu. Jadi keluarga mengabdilah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jaga hati, jaga pikiran dari semua yang kotor itu. Benci, iri hati. Yang masuk dalam keluarga kita ada sombong, serakah, percabulan juga. Seperti yang saya pernah sampaikan yang lalu, yang mana kita harus jaga itu. Ya, jangan sampai kita tercemar oleh hal-hal seperti ini. Biarlah keluarga itu kudus bagi Tuhan. Nah, kuduslah dalam perilaku sehari-hari. Itu cerminan dari kekudusan batin kita. Bagaimana kita
mencerminkan kekudusan itu dalam perilaku kita sehari-hari, tindakan kita. Ya, keluarga kita itu jangan sampai terlibat dengan penipuan, terlibat dengan pornografi, ya, terlibat di dalam keadaan yang sekarang hari-hari ini kotor, penipuan sana sini. Ayo kita kuduskan keluarga kita, ya, benar-benar untuk Tuhan, supaya keluarga kita itu diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita cari jalan sendiri gitu. Kita cari berkat sendiri. Bagaimana caranya supaya duit saya bertambah? Bagaimana supaya dagang saya dilaris? Kita cari cara sendiri. Tapi kita percaya kalau keluarga kita dikuduskan bagi Tuhan, saya percaya Tuhan itu memberkati, memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan, memberikan berkat-berkat materi. Karena itu janji Tuhan. Mari kita kudus bagi Tuhan, supaya keluarga kita benar-benar menjadi milik Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, yang sudah tidak lama lagi ini, kita didapati bersama-sama keluarga kita dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ada tertinggal gitu. Itu menjadi doa saya setiap hari, setiap saat, supaya seluruh keluarga saya, baik keluarga inti maupun keluarga besar, seluruh jemaat, jangan ada yang tertinggal ketika Tuhan datang. Itu sebabnya mari kita kudus bagi Tuhan, kudus bagi Dia. Karena yang diangkat nanti yang kudus kan, yalah yang banyak tercemar dengan dosa, tertinggal nanti. Kita akan menghadapi aniaya yang luar biasa itu. Tapi kita mari kuduskan hidup kita. Kita benar-benar menyiapkan keluarga kita semua untuk hidup benar-benar hanya bagi Tuhan. Kudus bagi Dia. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab akan diadakan Senin tanggal 9 September 2024. Tuhan Yesus memberkati.